Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa zayyana al imana fi qulubina wa karraha ilaina al kufra wal fusuqa wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada malam ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Insyaallah malam ini kita mengkaji tafsir surat Li'ila fi Quraisy. Ada yang memberi di antara para ulama memberi nama dan dinyatakan dengan suratu Quraisy, surat Quraisy. Ada juga kalau kita mengacu pada tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, beliau memberi judul dengan suratu Li'ila fi Quraisy. Bapak Ibu sekalian, surat Quraisy ini terdapat 4 ayat dan masuk kategori ayat Makkiyah. Seperti yang kita sampaikan pada waktu yang lalu bahwa surat Makkiyah adalah surat yang Allah turunkan sebelum peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Dan karenanya surat Quraisy ini masuk kategori Makkiyah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menampilkan satu riwayat berkenaan dengan keutamaan dari surat Quraisy ini. Bersumber dari Ummu Hani. Ummu Hani ini saudara sekandung dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Karena Ummu Hani binti Abi Thalib, berarti saudara kandung dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ummu Hani radhiyallahu anha menatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faddalallahu Quraisyan bisab'i khilalin. Allah mengistimewakan suku Quraisy itu dengan 7 kelebihan. Apa? Anni minhum. Aku, kata Rasulullah SAW, berasal dari suku Quraisy. Okay. Anni minhum. Aku berasal dari suku Quraisy. Kan begini Bapak Ibu sekalian, ada Abdul Muttalib, punya anak namanya Abdullah. Abdullah menikah dengan Aminah, punya anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibni Abdullah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW menyatakan, innallaha astafa Adama, sesungguhnya innallaha astafa, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memilih. Pilihan Allah itu menyatakan tentang Quraisy.
Ya, Allah memilih Rasulullah SAW dari Quraisy. Ya, Quraisy di sini ada Bani Hasyim. Wastafa Bani Hasyim min Quraisy. Allah memilih Bani Hasyim dari suku Quraisy. Wastafani, kata Rasulullah SAW, wastafani min Bani Hasyim. Allah memilihku dari Bani Hasyim. Ya, Bani Hasyim itu dari Quraisy. Ya, makanya di sini anni minhum, itu riwayatnya. Wa annan nubuwata fihim, kenabian itu datangnya dari suku Quraisy. Jadi an-nubuwah, kenabian. Kemudian wal hijabah fihim, al hijabah dan siqayah. Ya, siqayah ini yang menjamin kebutuhan minum. Jadi asyurbu untuk siapapun yang datang ke Baitullahil Haram. Jadi yang mengelola, bertanggung jawab terhadap kebutuhan air minum jamaah haji itu dari Bani Hasyim. Dan mohon maaf, dari suku Quraisy. Makanya tidak ada ceritanya jamaah haji kekurangan air minum, termasuk sumur Zam-Zam. Kalau haji, jamaah haji biasanya normal itu sekitar 3 juta lebih, 3 juta jamaah gitu. Tiga juta jamaah, setiap jamaah membawa 5 liter gitu. Berarti yang dibawa resmi, ya, jatah jamaah kan 5 liter kali 3 juta berarti 15 juta liter. Itu yang dibawa pulang. Lah yang diminum bahkan ada yang dipakai untuk mandi, Pak. Coba pulang dari masjid bawa jerigen, nyampe di kamar dibuat mandi, giliran pulang ke tanah air jadi minuman. Jadi ketika di Mekah mandi dengan air Zam-Zam, ketika di tanah air minum dengan, supaya cukup terkadang dicampur dengan air minum lainnya. Ya, itu. Jadi Masya Allah, karena itu saya sudah pernah menjelaskan, Zam-Zam itu, sumur Zam-Zam, semakin diambil semakin deras sumbernya, semakin berkurang yang menggunakan, maka debitnya juga turun. Tapi tidak pernah yang namanya kehabisan air. Bertanggung jawab terhadap kebutuhan ini adalah Bani Quraisy. Wal hijabah termasuk juga yang jaga pintu semuanya. Wa annallaha nasarahum 'alal fil. Allah membantu, memberikan kelebihan, mengistimewakan kepada suku Quraisy ketika ada serangan dari pasukan Abraha, pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha yang ingin menguasai di sana. Dihancurkan oleh Allah dengan burung al-fil. Burung apa itu namanya? Ababil, ya. Al-fil itu gajah, dihancurkan oleh burung ababil. Burung ababil itu kan kecil, ya. Kemudian wa annahum abadullah azza wa jalla. Orang Quraisy itu menyembah Allah subhanahu wa ta'ala asyra sinin, selama 10 tahun. La ya'buduhu ghairuhum, tidak menyembah selain menyembah Allah. Baru kemudian muncullah namanya Amr bin Lu'ay. Amr bin Lu'ay ini yang merubah dari tauhid
dari mengesahkan Allah menjadi pengibadah asnam, patung. Siapa? Amr bin Lu'ay. Siapa yang diambil yang dijadikan patung? Ada Latta, ada Uzza, ada Manat. Mereka-mereka ini adalah orang-orang soleh dari pengikut Nabiullah Nuh alaihissalam. Ada Latta ini yang yalutus sawik, yang membuat adonan, yang kemudian setelah terbuat adonan dimasak, dipersembahkan untuk siapapun yang datang ke Baitullah, siapapun yang beribadah, itu disupport. Kemudian untuk mengenang jasa-jasanya dibuatlah patung. Untuk mengenang jasa-jasa ini. Generasi pertama paham, generasi kedua masih dapat cerita, generasi ketiga kemudian yang terjadi mengagung-agungkan dan menjadikan mereka sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah. Karena itu ketika mereka mengatakan jangan kamu menyembah patung-patung, jawaban mereka, mana buduhum, kami tidak menyembah mereka, melainkan apa? Liyuqarribuna ilallahi zulfa, untuk kami jadikan mereka sebagai perantaraan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi bermula dari situ. Yeah. Kemudian penjelasannya, wa annallaha anzala fihim suratan minal Qur'an. Kemudian Allah istimewakan Quraisy ini dengan Allah menurunkan Al-Qur'an dengan nama surat Quraisy. Begitu. Jadi itu keistimewaan yang Allah berikan. Rawahul Baihaqi fi Manaqibisy Syafi'i, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi berkenaan dalam kitabnya berkenaan dengan Manaqib Imam Syafi'i, jilid 1 halaman 34. Wa huwa fil Mustadrak, diriwayatkan juga dalam Mustadrak Al-Hakim, Mustadrak Al-Sahihain. Imam Al-Hakim mengatakan sahihul isnad wa lam yukharrijahu, secara sanad sahih, tetapi Imam Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Tetapi ada komentar. Wa ta'aqqabahu adz-Dzahabi, Imam Az-Dzahabi rahimahullah memberikan komentar, fihi Ya'qub ibn Muhammad Az-Zuhri dhaifun. Jadi hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Quraisy tadi, terdapat rawi yang bernama Ya'qub bin Muhammad Az-Zuhri. Ya'qub ibn Muhammad Az-Zuhri ini menurut Imam Az-Zahabi dhaifun, rawi yang lemah. Kemudian dan juga wa Ibrahim, ada rawi namanya Ibrahim. Siapa? Dikatakan sahibu manakir, jadi rawi yang meriwayatkan hadis-hadis mungkar. Tetapi waqad hassana al-Hafidz al-Iraqi hadzal hadits, Imam al-Hafidz al-Iraqi menganggap bahwa derajat hadis ini hasan. Wali Syekh Nasiruddin al-Albani mabhathun haula hadzal hadits fi silsilatis sahihah. Syekh Albani rahimahullah membahas secara panjang lebar tentang hadis ini dalam kitab beliau silsilah hadis silsilah ahadits sahihah, hadis yang ke nomor 1944. Wa dhahaba ila tahsinihi, menurut Syekh Nasiruddin al-Albani derajat hadisnya hasan, artinya bisa diterima. Begitulah keutamaan Quraisy. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada penjelasan lain yang kita ingin sampaikan kepada jenengan semua. Apa itu? Ini
Mim maqasidis surah, di antara maksud atau tujuan Allah menurunkan surat Quraisy ini adalah bayanu nikmatillahi la ala Quraisyin. Allah ingin menjelaskan tentang nikmat yang Allah anugerahkan kepadaku Quraisy. Kemudian apa cukup itu? Batan. Termasuk menjelaskan tentang hakillahi alaihim, haknya Allah yang menjadi kewajiban bagi suku Quraisy. Ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, untuk memperjelas penjelasan tentang ayat ini secara detail, maka saya ingin mengutip penjelasan dari seorang mufassir yang menyatakan begini. Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak pada Bapak Ibu sekalian untuk mengingat tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail itu kemudian diperintahkan oleh Allah untuk binaul Ka'bah, membangun Ka'bah. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Nabiullah Ibrahim alaihissalam setelah membangun Ka'bah, setelah membangun Ka'bah kemudian meminta kepada Allah, yatawajjahu ilaihi aqba bina'il Ka'bah wa tadhhirihi. Kemudian beliau berdoa. Apa doanya? Allah jelaskan dalam surat Rabbij'al hadza baladan amina. Gitu. Doanya menjadikan hadza baladan aminan. Jadi doa Nabi Ibrahim agar Mekah itu menjadi negeri yang aman. Kemudian yang kedua, warzuq ahlahu minas samarat. Nabi Ibrahim berdoa dan anugerahkan rizki kepada penduduk Mekah yang beribadah di Baitullahil Haram itu minas samarat, berbagai macam jenis buah. Jenengan kalau ke Mekah, apa buah yang tidak ada? Semuanya ada. Nanas ada, mangga ada, anggur ada, tomat, semangka, sampai semangka yang panjang itu besarnya sebesar galon. Semangka tapi panjang, manis. Semuanya ada di sana. Dalam pokoknya yang penting kan doa Nabi Ibrahim tercapai, Pak. Entah itu impor gitu, tapi yang jelas kita menyaksikan Allah merealisasikan doa Nabi Ibrahim. Pisang ada gitu, nanas ada, mangga ada. Yang tidak ada mangga mana lagi gitu. Karena memang tidak ada, mana lagi gitu, mana lagi Probolinggo gitu. Mangga golek ya, karena dicari terus tidak ketemu gitu, golek. Kemudian jadi ini pertama, Rabbij'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minas samarat. Sedang yang tidak beriman tidak punya hak untuk tinggal di sekitaran Baitullahil Haram gitu. Kenapa? Karena memang orang yang tidak beriman tidak boleh berada di lingkungan tanah haram. Kemudian setelah masuk
berikutnya yang tadi saya sampaikan, generasi Amr bin Lu'ay, nggih ta? Amr bin Lu'ay dari mengesahkan Allah berubah menjadi ibadatul asnam. Nah, ini saya sampaikan dulu. Faja'ala hadzal baita aminan waj'alhu 'atiqan min sultatil mutasallitin wa jabarut al-jabbarin waja'ala man ya'wi ilaihi aminan. Jadi setelah doa Nabi Ibrahim menjadikan negeri yang aman, kemudian penduduknya mendapatkan bermacam-macam buah-buahan, bukti keamanannya siapa saja? Allah menjaga, bukti amannya menjaga Baitullah dari serangan Abroha yang waktu itu penguasa dari Yaman, Jabarut, penguasa dari Yaman dengan gagah beraninya masuk ke Mekah dengan pasukan gajah. Begitu. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala membuktikan jaminan aman kepada penduduk ini dengan mengutus burung, yaitu ababil. Dengan membawa, ya, tairan ini tairan ababil namanya. Kemudian tarmihim bihijaratin min sijil. Burung-burung ini membawa mencengkeram dari neraka, yaitu berupa sijil. Tarmihim, nah, tairan itu melemparkan ke gajah. Jadi gajah yang besar kalah dengan burung, gitu. Ini Allah merealisasikan janjinya memberikan keamanan kepada penduduk Mekah, orang-orang Quraisy saat itu. Ya'wi ilaihi aminan, karenanya siapa yang masuk ke Baitullahil Haram, ke Masjidil Haram, maka dia akan aman. Tidak boleh, Pak, pemeriksaan berkas, paspor dan lainnya tidak boleh di Masjidil Haram. Jadi orang siapapun yang mau masuk Masjidil Haram tidak ada pemeriksaan. Ada lindungi peduli, betul. Jadi atau dari negara mana betul masuk, begitu. Jadi zaman itu begitu, masuk saja. Ya. Wal makhafah min haulihi min kulli makan. Hatta hina in harfan nas, tapi ketika manusia menyimpang, yaitu mengikuti konsep yang ditawarkan Amr bin Lu'ay berupa ibadatul asnam, gitu, wa abada ma'ahu asnam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengingatkan mereka. Apa mengingatkan mereka? Dengan perintah ini. Tapi saya ingin jelaskan lebih dahulu. Walamma tawajjaha ashabul fil lihadmihi, ketika pasukan gajah bergerak menuju Baitullahil Haram untuk menghancurkan Baitullah, ya, kana min amrihim makan mimma fasalatu suratul fil hafizallahu lil baiti amnahu. Allah menjaga dengan mengirimkan burung tadi. Wasana hirmatahu, jadi ababil itu tairan tadi, tairan ababil
Ini fungsinya dikirimkan oleh Allah untuk qatlul afyan, membunuh dengan sijil. Ya, afyan itu gajah-gajah. Setelah itu ketika Allah mengirimkan ini berarti, dan kemudian pasukan Abraha tidak masuk, berarti sanallahu al-baita, Allah menjaga, Allah melindungi Baitullahil Haram. Siapa yang melindungi Baitullahil Haram saat itu? Tidak ada yang lain, Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang-orang Quraisy saat itu ketika dalam kondisi sulit itu al-iltija ilallah, al-iltija ilallah. Jadi tidak bisa, sudah mereka tidak bisa menolong, akhirnya mereka minta kepada Allah dalam kondisi sulit. Ya, coba kita cermati di media sosial. Nggih, setelah kasus Gunung Semeru kemarin yang batuk itu, subhanallah, Allah menunjukkan kemahakuasaannya, gitu kan ya. Dalam sekejap itu, masya Allah, luar biasa. Itu kemudian muncul ramalan Jayabaya dengan adanya gunung meletus. Begitu. Berarti apakah ada goro-goro? Begitu. Mestinya justru kembali, coba jenengan cermati kalau dalaman itu nggih, video singkat itu, orang-orang pada saat itu teriak Allah, Allah, Allah. Jadi semuanya meminta kepada Allah. Sekalian. Kenapa? Memang begitu. Fitrah manusia ketika dalam kondisi sulit minta kepada Allah. Coba jenengan cermati dalam surat Yunus. Surat Yunus ayat yang ke-21 kalau nggak salah, sebentar. Ya. Ya. Coba nggih, ayat 22 Bapak sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Dialah Allah yang mengatur kalian ketika di daratan dan di lautan. Jadi Allah yang mengatur manusia ketika fil barri wal bahr, ketika di daratan dan di lautan. Kemudian kata Allah, hatta idza kuntum fil fulki, sampai ketika kalian di atas perahu al-fulk, wajaraina bihim birihin tayyibah. Perahu zaman dulu gitu, itu kan menggunakan layar. Nggih. Layar. Kalau sekarang semuanya kapal feri tidak pakai layar. Gitu. Ini pakai layar semua. Gitu. Sehingga kemudian ada film layar terkembang. Gitu. Hatta idza kuntum fil fulki wajaraina bihim birihin tayyibah. Ketika angin yang berhembus itu baik, ya anginnya tidak kencang dan tidak pelan, akhirnya mengantarkanlah di tengah lautan, fil ausat, di tengah lautan. Nah, ketika di tengah lautan, wa farihu biha, mereka senang bisa mancing, dapat, kalau di tengah ikannya besar-besar gitu, bisa mancing.
tiba-tiba ja'at harihun asif, ketika perahu ini di tengah-tengah lautan, datanglah angin kencang, rihun asifun. Apa yang terjadi? Kalau angin kencang, otomatis waja'ahumul mauju min kulli makan. Karena angin kencang, maka akan ada mauj. Apa mauj? Gelombang. Dari mana? Min kulli makan, dari berbagai macam arah, dari timur, barat, selatan, utara, semuanya keluar ombak besar. Kalau sudah begitu Bapak sekalian, apa kata mereka? Wa dhannu annahum uhita bihim. Mereka yakin bahwa mereka dikelilingi oleh ombak yang begitu besar. Ya. Berarti kira-kira potensi hidup lebih besar atau kecil? Kecil. Azan dulu. Belum ya? Ya. Wa dhannu annahum ukhita bihim, dalam kondisi potensi hidupnya kecil 10% berbanding 90%. Gitu. Apa yang terjadi? Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Semuanya di sini kembali kepada apa? Doa kepada ad-du'a ilallah. Doa kepada Allah. Kalau sudah doa kepada Allah, di sini mengikhlaskan doanya. Ikhlas. Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Bahkan dimulai atau ditambahi, diiringi dengan nazar. Jadi kalau sudah kadung terdesak, nggih, kalau bahasanya terpepet, gitu kan, sudah kedesak, itu biasanya orang sudah diikuti dengan nazar, bernazar. Apa nazarnya? Dia mengatakan, la in anjaitana min hadhihi, kalau kami selamatkan, Engkau selamatkan kami ya Allah dari musibah ini, musibah di tengah lautan tenggelam, mereka mengatakan lanakunanna minasyakirin, kami pasti termasuk orang-orang yang bersyukur. Itu nazarnya itu Pak. Apa ayat ini ingin memberikan informasi kepada kita? Orang-orang musyrikin zaman dulu ketika dalam kondisi sulit mintanya kepada Allah, bahkan sampai nazar. Sekarang macam-macam, gitu, dalam kondisi sulit juga meminta kepada Allah, terkadang juga minta kepada selain Allah. Begitu. Monggo azan dulu. Monggo Ustaz. Tanil wasilatul fadilah makaman rahmatanil batiyat. Ya. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu sekalian. Kembali, jadi ayat dalam surat Yunus ini memberikan informasi bahwa orang-orang jahiliyah saat itu, musyrikin, ketika dalam kondisi sulit semuanya bermunajat kepada Allah, bahkan dikuatkan dengan nazar. Karena itu, apa katanya? Allah menyampaikan, la in anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Tapi apa yang terjadi? Falamma najjahum ilal barri, ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, apa yang terjadi? Yabghuna fil ardi bighairil haqq. Mereka membuat
melakukan di muka bumi perbuatan yang tidak benar. Kembali kepada ayat ini Bapak Ibu sekalian, setelah Allah mengirim pasukan berupa tayran ababil, maka akhirnya Mekah aman. Aman ini mendorong suku Quraisy, kalau saya ingin bacakan penjelasannya, wa qad kana li haditsil fil atharun mudha'afun fi ziyadati hurmatil baiti indal Arab. Jadi peristiwa dihancurkannya pasukan gajah itu semakin menambah begitu mulianya Baitullahil Haram di hadapan orang-orang Arab fi jami'i anha'il jazirah, dari seluruh jazirah, seluruh wilayah. Wa ziyadatu makanati ahlihi, otomatis penduduk Mekah dalam hal ini suku Quraisy semakin tinggi juga menurut anggapan masyarakat lainnya. Mimma sa'adahum ala ayyasiru fil ardi aminin. Karena itu orang-orang Quraisy menempuh perjalanan kemana saja aman. Kenapa? Wong Baitullah aja dijaga oleh Allah. Karena aman, apa yang terjadi? Nah ini Bapak Ibu sekalian, orang Quraisy membuat rencana. Jadi karena amannya mereka dan dijamin keamanannya, siapapun yang ikut perjalanan bersama mereka pasti aman. Mereka membuat dua langkah khuttah, al-khuttah at-tijariyah, langkah dagang. Kemana? Disamakan ilal Yaman fil janub wa ila Syam fis simal. Ini kapan? Syita. Ini as-saif. Bapak Ibu sekalian, karena Mekah Baitullahil Haram itu aman, maka kabilah-kabilah yang akan dilalui suku Quraisy berdagang, mereka takut, sehingga kepercayaan orang Quraisy semakin tinggi. Jaminan keamanan itulah yang kemudian mendorong mereka untuk membuat langkah dagang. Berarti di sini abwabur rizki. Kenapa? Karena tradisi jahiliyah di tempat lain itu aktivitasnya adalah an-nahbu, merampas, merampok, ya, quta'ut thariq. Jadi mereka siapapun yang menempuh perjalanan pasti, kalau di tempat kita istilahnya bajing loncat kalau dulu nggih. Di mobil-mobil itu ada bajing loncat. Itu di sana tradisi mereka. Ketika orang Quraisy yang mau diserang oleh Abraha kemudian diserang, akhirnya Allah jaga para pelaku penyamun, perampok dan lainnya ini tidak melakukan kepada orang-orang Quraisy. Gitu. Akhirnya jaminan aman itu menjadi pintu rizki. Dimulailah dagang ke Yaman pada musim dingin, kemudian ke Syam pada musim panas. Berarti Mekah menjadi sumber iktisadiyah, sumber ekonomi. Karena di Mekah ada pasar namanya pasar Ukal. Pasar Ukal. Karena itu Allah menyatakan li'ila fi Quraisy.
liila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita, karena Allah sudah menjaga mereka pada saat aktivitas dagang di saat menuju Yaman pada musim dingin, kemudian ke Syam pada musim panas. Allah meminta falyabudu rabb hadzal bait. Jadi Allah meminta kepada mereka, mestinya kalian beribadah kepada Allah, zat yang memiliki rumah ini. Begitu. Kenapa? Allazi at'amahum min ju', karena Allah lah yang memberi makan mereka ketika mereka kelaparan. Wa amanahum min khauf, Allah yang menjamin keamanannya di saat transaksi-transaksi bisnis berada dalam kekhawatiran karena berada dalam ancaman para perampok dan penyamun. Jadi Allah meminta di situ, ya, falyabudu rabb hadzal bait. Ya. Karena itu lanjutan penjelasan dari mufassirun, wa makanat Quraisyun tajhalu qimatal bait wa atharu wa athara khidmati fi hayatiha. Tapi ketika kemudian mereka orang-orang Quraisy lalai dan masa bodoh, begitu kan, terhadap jaminan rahmat yang Allah anugerahkan, wa makanat fi sa'ati syiddah wal kurbah, ketika mereka kemudian dalam kondisi sulit tidak lagi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya Allah memberikan hukuman seperti yang Allah sampaikan dalam surat An-Nahl, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah memberikan perumpamaan kepada siapapun terhadap satu daerah kanat aminatan, sebelumnya aman, mutmainnah, tentram, ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan, Allah menghadirkan rizkinya dari berbagai macam arah. Fakafarat bi an'umillah, kemudian dia kufur terhadap nikmat Allah. Fa'adzaqahallahu libasal ju', Allah kemudian menghadirkan kelaparan, wal khauf, rasa takut, bimakanu yasna'un. Jadi Bapak sekalian, ayat ini mengingatkan kepada orang-orang musyrikin Mekah saat itu, orang Quraisy, tentang nikmat yang Allah anugerahkan. Apa? Berupa jaminan aman di saat mereka melakukan perdagangan ke Syam ataupun ke Yaman. Dan kemudian Allah, ayat ini atau surat ingin menjelaskan tentang hak Allah. Apa haknya Allah? Falyabudu rabb hadzal bait, diibadahi. Ibadah dalam pengertian yang luas, termasuk meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah, tidak meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga rezeki. Terakhir saya ingin bacakan penjelasan dari mufassirun dengan menyatakan begini Bapak sekalian. Dia mengatakan, jadi ketika orang-orang Quraisy datang kepada kepada tokoh-tokoh mereka, dan mereka tidak mampu menghadapi kekuatan dari Abraha, ha huwa dza Abdul Muttalib la yuwajjihu Abraha bi jaisihi wala quwwah. Jadi Abdul Muttalib itu sudah menyampaikan kepada mereka, inilah Abdul Muttalib, tokohnya suku Quraisy saat itu, tidak mampu menghadapi Abraha dan pasukannya.
innama yuwajihuhu bi rabbi hadzal bait, tetapi yang akan menghadapi Tuhan pemilik rumah ini, alladzi yatawalla himayata baitihi, dialah yang akan menjamin, memberikan perlindungan terhadap rumahnya. Lam yuwajjihhu bisanamin wala wathan, tidak ada yang bisa menghadapi mereka, baik itu patung ataupun sesembahan lain. Innama qala lahu, melainkan Abdul Muthalib mengatakan, ana rabbul ibil wa inna lil baiti rabban sayamna'uhu. Kata Abdul Muthalib, saya hanya sekedar pemilik onta, dan rumah ini ada yang menjaga, ada pemilik yang akan menjaganya. Jadi Abdul Muthalib itu meyakini Allah yang akan menjaga. Jadi subhanallah Bapak Ibu sekalian, meskipun Abdul Muthalib mengikuti ajaran sebelumnya, ya, walakinna inkhirafal jahiliyah, tetapi penyimpangan yang terjadi dengan sebab mengikuti tradisi jahiliyah, la yakifu inda mantiq, begitu. Idzan wa hadhihi surah tabdu imtidadan li suratil fil qablaha. Dengan demikian surat Quraisy ini lanjutan yang Allah jelaskan berkenaan dengan surat Al-Fil yang sebelumnya. Min nahiyati mawdu'iha wa jawwiha, dari sisi pokok pembahasan dan suasananya. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, maka semakin jelaslah bahwa maksud yang Allah ingin hadirkan dengan surat Quraisy ini tentang nikmat Allah. Bagaimana dengan kita? Nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita sangat banyak, baik kesehatan dan lainnya. Allah hanya meminta kita untuk falyabudu rabb hadzal bait. Kita hanya diminta memastikan penghambaan kita kepada Allah semata. Inilah Bapak Ibu sekalian yang kita bisa sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Mohon maaf saya tidak memperpanjang karena nanti jam 19.30 kita harus mengikuti Zoom meeting dengan pimpinan Basnas Pusat terkait penanganan memberikan bantuan kepada saudara kita yang terdampak erupsi di Gunung Semeru, Pronojiwo dan Candipuro. Karena itu mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan berbahagia ini Allah catat sebagai amal kebaikan kita. Kehadiran kita semua dalam majelis ini mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sebagai sarana Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita, menjauhkan kita dari siksaannya, menjauhkan kita dari azabnya, menjauhkan kita dari bencana, dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita istighfar, Allah Subhanahu wa ta'ala mengantarkan kita menjadi orang-orang yang mulia dalam pandangannya, diantarkan menjadi pribadi yang memperoleh husnul khatimah, anak dan cucu yang Allah titipkan kepada kita mudah-mudahan menjadi anak dan cucu yang saleh dan salihat. Rizki yang Allah titipkan kepada kita mudah-mudahan membawa keberkahan dalam hidup kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majelis ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.